demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam permohonan nomor 1 SKLN tahun 2019 sebagai berikut. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan tertanggal 8 Januari 2019 dari 1 Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang menjelaskan dirinya sebagai Wakil Ketua DPD RI periode 2014-2019. Pemohon 1. 2. Prof. Dr. Faruk Muhammad yang menjelaskan dirinya sebagai Wakil Ketua DPD periode 2014-2019. Pemohon 2. Dan 3. Hajah Nurmawati Dewi Bantilan SE yang menjelaskan dirinya sebagai anggota DPD 2014-2019. Pemohon ketiga. Ketiganya memberi kuasa kepada Dr. A. Irman Putra Siddin SH.MH, Iqbal Tawakal Pasaribu SH, Hermawanto SH.MH, Alungsyah SH, Kurniawan SH.MH, Happy Hayati Helmi SH, para advokat pada firma hukum Sidin Constitution A. Irman Putra Sidin dan Asesios yang beralamat di Jalan Cideng Timur nomor 60 Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Pemohon telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor 1 SKLN tahun 2019 tertanggal 11 Januari 2019 perihal permohonan sengketa kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2014-2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada periode April 2017 sampai September 2019, bahwa ketetapan pemohon dengan registrasi nomor 1 SKLN tahun 2019 tentang Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 13 TAP MK 2019 tentang pembentukan panel hakim untuk memeriksa permohonan nomor 1 SKLN 2019 tertanggal 11 Januari 2019. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi nomor 18 TAP MK 2019 tentang penetapan hasil sidang pertama Mahkamah Konstitusi tertanggal 14 Januari 2019, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 21 Januari 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan para pemohon dan sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Majelis panel telah memberikan nasihat kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonan, bahwa setelah para pemohon menyerahkan memperbaiki permohonan ke paniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Januari 2019 dan selanjutnya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 6 Februari 2019, Mahkamah telah memeriksa perbaikan permohonan dan sekaligus mengesahkan alat bukti tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P36, bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan para pemohon serta memeriksa bukti para pemohon secara seksama, Mahkamah berpendapat sebagai 1. Bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 10 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tahun 2009 nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076. Salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, bahwa pemohon sebagaimana dialilkan oleh para pemohon adalah mengenai permohonan sengketa kewenangan lembaga dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2014
bahwa pemohon sebagai didalilkan oleh para pemohon adalah mengenai permohonan sengketa kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode April 2017 sampai September 2019. Oleh karena itu, terhadap permohonan para pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah secara bersamaan dengan bahwa ketentuan pasal 61 Undang-Undang MK menyatakan permohonan adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi pemohon, bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 SKLN tahun 2006 tentang memberikan pertimbangannya antara lembaga dengan kewenangan yang dipersengketakan memiliki berkaitan yang tidak dapat dipisahkan karena yang dipersengketakan adalah kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, bukan sengketa yang terjadi di internal lembaga negara. Dalam permohonan para pemohon hanya mengutip secara parsial pertimbangan hukum putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 4 SKLN tahun 2006, yaitu tidak penting siapa yang bersengketa, namun apa yang disengketakan. Padahal pertimbangannya yang diikuti tersebut pada saat Mahkamah membahas terkait dengan lembaga negara, khususnya sengketa kewenangan lembaga negara, namun para pemohon tidak mengutip pertimbangan Mahkamah mengenai objek sengketa yang secara eksplisit menyatakan bahwa kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa selain mempertimbangkan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 SKLN tahun 2006 yang diikuti oleh putusan Mahkamah selanjutnya, terdapat pula putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 SKLN tahun 2012 di mana lembaga yang menjadi termohon bukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945. Dalam lembaga ini Dewan Perwakilan Rakyat Papua, di mana DPRP selaku termohon menerbitkan peraturan daerah khusus Provinsi Papua, namun tidak termasuk di dalamnya peraturan daerah khususnya yang terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan apalagi membuat keputusan yang berisi penetapan jadwal. Tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua periode 2012 sampai 2017 karena berdasarkan ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilu, termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah dan kepala daerah adalah KPU. Berdasarkan uraian tersebut, jika dikaitkan dengan permohonan para pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Para pemohon bukanlah merupakan lembaga negara dalam arti lembaga negara in casu DPD, melainkan sebagai yang diterangkan dalam permohonannya adalah dipimpin DPD yang melaksanakan kewenangan DPD periode 2014-2019. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tahun 2009 nomor 157 tambah Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 576. Menetapkan atau menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para pemohon. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap, anggota Aswanto Arif Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo Manahan, MP Sitompul, dan Eni Nurbaningsih, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 24 bulan April tahun 2019, yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 bulan April tahun 2019, selesai diucapkan pukul 14:02
waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto Arif Hidayat, Saldi Isra, Idewa Gede Palguna, Wahidudin Adams, Suhartoyo Manahan, MP Sitompul, dan Eni Nurbaningsih masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Kholidin Nasir sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan kuasa dan termohon atau kuasanya. Terima kasih.